Nomor satu misalnya. Nah, ini rata-rata sudah kita bahas di minggu lalu, ya kan? Bahkan kemarin itu kalian sudah, itu juga nanti banyak ya materi yang kemarin itu adalah yang membaca data gitu. Artinya kan tidak hanya hitungan tapi membaca dan memahami maksudnya data atau grafik gitu. Itu juga nanti ada di ujian kita ya. Jadi ada grafik ditanya ini maksudnya apa, lalu yang paling tinggi di mana, di hari sekian itu ada berapa penjualannya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Terutama nanti yang berbau yang lagi data-data yang lagi sering kita lihat sekarang ya kan, data penyebaran virus corona, data orang yang sembuh, data orang yang sakit. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau ditanya di sini, median nomor satu nih misalnya yang di file yang Mister kasih itu, di sini yang ditanya adalah median. Ingat kalau median itu sendiri artinya adalah nilai yang berada di tengah. Ya kan? Nilai di tengah. Artinya apa? Ini harus kita urutkan dulu. Ini banyaknya students misalnya ya. Artinya kan yang tingginya 148 ada 2 orang. Yang tingginya 150 ada 4 orang. Yang tingginya 152 ada 7 orang. Kalau kita diminta nyari median, berarti konsep basicnya kan gini. Kita urutkan dari paling kecil. Berarti ada 148 cm ada 2 orang. Ya. Lalu ada 4 orang yang 150. Gini kan? Nah, ini terus diurutkan terus sampai nanti paling terakhir itu adalah 160-nya ada 3 orang. Nih ya, buat nyari median gitu kan. Lalu nanti kita cari yang mana yang berada di tengah-tengah. Itu median. Kalau dia satu angka yang berada di tengah berarti jawabannya itu. Kalau ada 2 angka misalnya ternyata di tengah-tengah itu ada 153 sama 154 contohnya. Berarti buat nyari mediannya adalah tambahkan, mediannya itu adalah 153 tambah 154 kita bagi 2. Itu ya buat nyari median. Nah, tapi kan ini banyak nih. Ya kan ada berapa banyak data nih, 2, 4, 7, 8, 5, 6, 3. Ini lama kan kalau kita tulis semuanya. Ada cara lainnya. Cara lainnya adalah kalau median itu berarti kan yang berada di tengah-tengah, ya kan. Nah, tinggal kita bagi 2 aja banyaknya datanya. Misalnya kalau ada datanya 10 data, banyak datanya 10, atau kita bilang 11 dulu deh. Kalau datanya ada 11, banyak datanya ada 11, berarti mediannya itu adalah kita bagi 2 aja. 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Kan data ke 5,5 nggak ada. Ini kita bulatkan ke 6. Berarti mediannya adalah data ke 6. Ya, bukan jawabannya 6 tapi data ke 6. Gitu. Jadi kalau di sini gimana? Coba ini kita hitung dulu ada berapa banyak datanya. 2, 6, 13, 21. Ya, lalu 1, 26, 32. Ya kan? Lalu 35. Berarti ada 35 banyak data. 35 kita bagi 2 itu adalah 17,5. Kita bulatkan menjadi 18. Artinya data ke-18 lah yang jadi mediannya. Yang manakah data ke-18 itu? Mari kita lihat. Data kedua 1 sampai 2, 1 sampai 6, 1 sampai 13 ada di sini. 13 berarti di sini tuh mulai dari data ke-14, 15, 16, 17 gitu kan, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti data ke-18 yang mana? Yang ini. Ada di sini kan dia data ke-18. Sorry, ada di sini. Nah, ini kita gini aja. Ada di sini kan data ke-18. Berarti yang inilah yang jadi si mediannya. Itu cara lainnya. Tapi kalau bingung pakai cara itu manual aja nggak apa-apa ya. Buat cari median. Nah, ini kalau ini rata-rata ya kan. Nomor 2, kalau rata-rata dari basic data gini, mean itu adalah average atau rata-rata ya. Masih ingat kan buat nyari rata-rata dari sini ya jumlahkan aja, ini baru bagi dengan banyaknya datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti buat mencari
Minnya ini adalah 8 tambah 5, 7 tambah 6 tambah 7 seterusnya sampai terakhir, baru kita bagi dengan 10. Sebagai banyaknya datanya tadi ya, ada 10 data. Oke, ini rata-rata gabungan nih. Nah, udah mulai masuk ke rata-rata gabungan ya kan, yang baru kemarin. Jadi buat nyari rata-rata gabungan itu ingat cara mengingatnya gini aja. Rata-rata pertama dikali dengan banyaknya orang pertama ditambah yang kedua. Rata-rata kedua dikali banyaknya orang kedua dibagi dengan, ingat kalau rata-rata itu dibagi dengan banyaknya datanya atau banyaknya orangnya. Berarti jumlahkan orang pertama sama orang kedua. Gitu ya. The average IPA score of 8 student, berarti 8 student ini banyaknya orang pertama dong, N1. Ini rata-rata yang pertama, X bar lah ya, X namanya. If the score of one new student, value atau score ya, satu siswa baru, berarti kan satu doang nih, ini sebagai N2 nya ditambahkan, then the average is is 6.1, then the score of new student. Nah, yang ditanya itu adalah, ini adalah rata-rata gabungan yang sudah terbentuk setelah nambah satu orang. Yang ditanya adalah berapakah skor dari satu orang tadi. Berarti ini yang ditanya si N2-nya. Ya kan? Berarti kalau kita masukin ke rumusnya ini, X gabungan itu adalah yang 6,1 tadi, si X1-nya, X bar satunya yang ini ya, 6,3. Lalu kita kalikan dengan banyak orang pertama tadi ada 8 orang ditambah dengan rata-rata keduanya yang baru, siswa yang barunya. Berapa itu siswa barunya? Rata-ratanya kita tidak tahu ya kan, itu yang ditanya. Berapakah nilai siswa yang baru itu? Ini jadi X berarti. Dan banyaknya orang yang baru itu satu orang tadi kan, one new students. Ini baru kita bagi dengan banyaknya orang pertama tadi ada 8 ya kan, ditambah dengan banyaknya orang kedua ada 1. Jadi ini 6,1 sama dengan 6,3 kali 8. Nah, kita kalikan aja langsung ya. 6,3 kali 8. Ayo, ada yang bisa nggak? 6,3 kali 8 50,4. 50,4 itu. Nah, bagaimana cara ngitungnya cepetnya itu? 6 kali 8 gitu ya, 48. 0,3 kali 8 itu 2,4. Berarti 48 tambah 2,4. 48 tambah 2, 50. 50,4 ya, Zaidan benar ya? Iya, Sir. 50,4 ditambah X kali 1 ya, X aja. Per, di bawah ini kan udah langsung tahu nih kita, 9. Nah, udah dapat dong X-nya. Sederhana sekali, ini bisa kita kali silang ke sini. Nah, di sini aja ya. Sini, seperti sini. Berarti 6,1 kali 9 itu adalah berapa? 6 kali 9 54. 54,9. Benar? Iya, Sir. Iya, 54. Aduh, salah. 54,9 itu sama dengan 50,4 ditambah X. Udah kan dapat X-nya berapa dari sini, tinggal dikurangin aja. Ya, dikurangin aja, maka X-nya sama dengan 54,9 dikurang 50,4. Hasilnya adalah 4,5. Itulah nilai dari orang yang baru tadi. Kalau ini udah Mister kasih jawabannya satu nih ya. Kira-kira begitu ya untuk yang gabungan. Kita lihat lagi yang lain juga sama nih. Range itu adalah, nah ingat kalau yang namanya range itu adalah yang paling besar dikurangi paling kecil. Nah ini 5 detik bisa menjawab ini kan. Yang paling besar dikurangin yang paling kecil, itu adalah range. Mana yang paling besar di sini dikurangin mana yang paling kecil. Udah gitu ya. Bisa ya menjawab itu ya. Lanjut. Nah, kalau ini
Kalau kita diminta nyari rata-rata pakai tabel frekuensi begini ya. How many students who got score more than 6? Berapa banyak orang yang dapat nilai? Oh, ini cuma ditanya berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 6. Kalau dapat nilai lebih dari 6 kan berarti yang ini aja dong, yang ini, dan ini. Di pertanyaan ini berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 6? Berarti yang nilainya 7, yang nilainya 8, yang nilainya 9 itu berapa banyak orangnya? Ya kan tinggal lihat yang ini aja sebenarnya kan. Nih. Gitu ya. Bisa seperti itu juga nanti pertanyaannya. Lalu ini the mean. Nah, ini maksud ini adalah kita diminta nyari satu yang missing di sini. Jadi ada data sebanyak, kita hitung dulu ya. Data ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Rata-ratanya mereka adalah 12. Berapakah nilai si X itu yang gak diketahui itu? Konsep dasarnya adalah kan kita cari dulu rata-ratanya dulu. Berarti jumlahkan dulu 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 tambah 10 tambah 15 tambah 18 tambah 14 tambah 16 tambah X. Ini kan rata-rata. Lalu kita bagi dengan banyaknya datanya kan. Banyak datanya ada berapa? Ada 10. Hasilnya adalah 12. Nah, berapakah nilai X ini? Gitu. Kalau yang bingung ini boleh coba-coba sebenarnya satu persatu ya kan. Coba-coba A, B sama C sama D-nya. Tapi kalau mau cepatnya ya kita jumlahkan aja. 7 ditambah 9 gitu. Berapa tuh? Atau gini. Tips lainnya buat kalian nih kalau mau menjumlahkan data yang ini biar enak, cari yang bisa genap-genap jadi puluhan-puluhan. Maksudnya gimana? 12 sama 8, 20. 14 sama 16, 30. Tambah 10 ini ya kan, tadi kan udah 20 ya. Udah 20 tambah 30, 50, 60. Terus tambah mana? Tambah 15 lagi. 60 tambah 15, 75. Berarti tinggal 75 ditambah ini 16, ini sama ini 16, tambah 18, tambah X. Ayo berapa jadinya ini? 9 belas, lalu 10, 7, 8, 119. Ini kan tambah X, ini bagi 10 sama dengan 12 hasil yang tadi. Ini ingat, ini bisa kita kali silang lagi nih. Jadi 119 tambah X sama dengan 120. Udah dapat kan X-nya berapa? Gitu. Atau ada yang salah hitung ini? Oh iya, nggak apa-apa, nanti ini udah udah masuk ya Akila nih. Udah kita record kok tadi ini ya. Silakan nanti kita share lagi. Nomor 7 itu ya buat nyari yang kalau ada satu yang hilang. Ini median sama kayak tadi dong, median ya kan? Median bisa ulangi lagi. Manual cari median itu adalah nilainya 4, ada 3 orang. Frekuensi by the way itu adalah frekuensi itu banyaknya orang ya. Banyak datanya deh, banyak data atau banyak orangnya. Artinya yang nilainya 4, frekuensinya 3 berarti ada 3 orang yang nilainya 4. Nilainya 5, ada 7 orang. Itu maksudnya frekuensi. Kalau kita mau nyari median kan kita urutkan. Ingat ya, hanya median itu yang diurutkan. Median kadang-kadang suka salah itu, dia median tidak diurutkan. Padahal harusnya kan diurutkan ya. Jadi ini harusnya frekuensinya 3 berarti 4, 4, 4. Ada 3 orang yang dapat nilai 4. Ada 7 orang yang dapat nilai 5. Gini kan? Ini berapa? 5, 6, 7. Nah, seterusnya. Nanti bisa dicoret dari kiri 3 misalnya, dari kanan 3, coret lagi 3, coret lagi 3 dari kanan. Lama kalau dia banyak datanya. Ya, caranya seperti tadi yang Mister kasih tahu, jumlahkan aja ini. 3 tambah 7, 10. Tambah 10, 20. Tambah 12, 32. Ditambah 6, 38. Ya kan?
ditambah 2, 40. Oh, berarti datanya ada 40. Maka mediannya itu pasti bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. Artinya, tapi kan ini genap ya. Berarti kan kalau genap itu kita jumlahkan. Ada 2 berarti kan mediannya kalau dia genap. Data ke-20 sama ke-21 yang jadi mediannya. Berarti kalau gitu data ke-20 sama 21 itu ada di mana? Mediannya 20 dan 21. Ingat karena dia genap. Sekarang kita cari median yang data ke-20 itu ada di mana? 1 sampai 3 ada di sini. 4, 5, 6, 7 ada di sini. Kita mau nyari yang ke-20. Berarti yang ke-20 ada di sini, ya kan? Aduh, tuh 20 ada di sini yaitu 6. Berarti data ke-20 itu adalah 6. Ke-21 ada di mana 21-nya? Ada di sini pasti. 21, 22 sampai 32 itu ada di range ini. Berapa itu? 7. Nah, udah. Ini mediannya. Berarti kan 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5 gitu. Kalau mau tidak pakai manual. Kalau mau manual tidak apa-apa juga. Oke? Jadi bagi 2 banyak datanya, nanti cari data ke yang hasilnya itu. Nih, biar lebih masuk akal begini. Ada sebuah data. Kita bikin contohnya datanya dikit ya. Misalnya 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ini ada berapa data nih? Ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Buat tahu mediannya, kita bagi 2 dong. Median itu adalah 7 bagi 2. Hasilnya 3,5. Yaitu kita bulatin, kan nggak ada data ke 3,5. Kita bulatkan jadi 4. Data keempat. Berarti data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, yang ini mediannya. Benar kan? Kalau ganjil, kalau dia genap, contohnya nambah 1 lagi, kita bikin di sini 8. Caranya tetap sama. Kita bagi 2, 8 bagi 2. Berarti kan 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Karena ini genap berarti harusnya ada 2 mediannya, yaitu data keempat dan 5. Karena genap. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dan yang ini dan ini, data keempat dan yang kelima. Itu mediannya, 4 tambah 5 bagi 2. Gitu ya, buat nyari median ya. Nah, ini kalau ini nyari rata-rata dari yang pakai table. Kalau pakai table buat nyari rata-rata, gini aja, langsung aja kalikan ini kali ini. 3 kali 2, 6. 4 kali 4, 16. 5 kali 6, 30. 6 kali 10, 60. 7 kali 5, 35. 9 kali 3, 27. Nah, ini jumlah datanya lalu kita jumlahkan. Kan buat nyari min ini ya rata-rata. Jumlahkan. Lalu dibagi dengan berapa banyak frekuensinya, berapa banyak orangnya ini ya. Datanya, berapa banyak datanya. Itu ada 10, 20, 8 sama 2, 10 lagi, 30. Berarti dibagi dengan 30. Buat nyari min atau rata-rata yang pakai tabel frekuensi. Kalau ini gampang ya kan? Ini cuma diurutkan aja. Kalau sedikit dia gampang. Median sama mode-nya. Mode itu adalah yang paling banyak muncul, paling sering munculnya. Itu. Sebenarnya ini langsung bisa. Jangan lupa kalau median itu harus diurutkan dulu ya. Jangan langsung kamu cari nilai tengahnya. Oh, nilai tengahnya yang ini gitu misalnya. Jangan, harus diurutkan dulu. Ya, itu kalau median and mode dari data tunggal kayak gitu. Ini mirip seperti tadi. N1 yang pakai X gabungan ya kan. Kita lihat ya. Ini yang ditanya apa? The average score for science test of 20 students. Berarti ini 20 students ini adalah jumlah orang pertama. N1. Rata-ratanya berapa? X bar 1, 60. Oke. If you add several students who have an average score of 70, jika kita menambahkan sejumlah siswa yang rata-ratanya 70, sejumlah siswa berarti kan tidak diketahui berapa banyak tim yang kedua itu. Yang diketahui hanya X bar 2 aja, rata-rata kedua.
The average score will be, biasanya ada kata-kata gini, the average score will be, akan menjadi gitu kan. Ini adalah X gabungannya. Maka berapa banyakkah jumlah orang siswa yang baru itu? Oh, yang ditanya berarti N2-nya yang ditanya. Berapa banyak orang yang baru? Dari rumus kita tahu X gabungan 62 itu sama dengan rata-rata pertama 60 kita kali sama banyak orang pertama ditambah dengan rata-rata kedua 70 kita kali sama banyak orang kedua. Banyak orang kedua kita nggak tahu. Itu yang ditanya pakai X. Dibagi dengan jumlah orang pertama 20 ditambah jumlah orang kedua. Nah udah, ini sebenarnya tinggal kita kalikan ke sini kan, kali silang begini. Nah bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi yang bawahnya itu udah langsung kita tahu tuh, yang ini ya, bawahnya langsung sebuah angka. Mana? Nih, masih loading. Bawahnya itu langsung sebuah angka, lihat deh. Karena kita tahu jumlah orang pertama sama jumlah orang kedua gitu, jadi langsung 9. Kalau yang ini kita tidak tahu jumlah orang pertama sama jumlah orang kedua. Jadi kita bikin 20 tambah X. 20 itu jumlah orang pertama, X itu jumlah orang kedua. Agak sedikit lebih rumit ini karena kita kalikannya harus 2 kali. 62 kali 20 sama 62 kali X. Nah, kita coba ya. 62 kali 20 berapa? 100, 12, 1220 ya? Bener nggak? Jaidan 1220. Apakah benar? Iya benar. 62 kali 2 itu adalah 122 kan. Nah tambah dengan 62X sama dengan yang atasnya 1200 tambah 70X. Udah kita dapetin X dari sini. Caranya ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, ya kan? 1220 kurang 200 berarti 20. Berapa itu? Nah itu 72. 2 kali 20 salah. Berapa dong yang bener? 1200 tuh. 1240. Oh 1240. 2 kali 4 1240 ya. Bener ya, 1240. Nah itu 1240. Lalu kita kurangin nih, 1240 dikurang sama 1200 berarti 240. Ya. Iya. Nah 240. Nah ini kita pindahin ke sini. Berapa ini? 70 dikurang 60, 62. Bener ya 62 ya. Nah berapa nanti? 70 dikurang 62. 70X dikurang 62X. Nah nanti cari deh 8, harusnya 30 dong. Nih kan 62, terus 60 kali 20 tambah 70. Mister, ya 1200 sama 1100 1240 ini kalau dikurangin kok bisa tambah 200-nya. Berapa yang benar? 40 dong. Ya gini Ya. kan. Pinter. Nah akhirnya ini 40 sama dengan 8X. Maka X-nya adalah, kita bagi kan, itulah nanti buat jawaban kalian ya. Nah nomor 11 juga sama kayak gitu. Yang ditanya ini kalau di nomor 11 adalah the average score-nya. Berarti ini X bar 2-nya berarti ya. Nah, kira-kira begitu nomor 11. Pakai satu rumus itu aja. Nomor 12 ini apa? Mode. Nah ini gampang sekali dong. Kalau yang ditanya adalah mode, itu berarti yang paling sering muncul. Ya kan, nggak mungkin setengah-setengah begini, nggak ada nih, ya kan? Ya kan, yang paling banyak, yang paling sering muncul aja yang ditanya, nomor 12. Nomor 13, ini juga sama, min, ini rata-rata. Dari sini gampang ini ya kan, meskipun banyak tapi dia lebih sederhana. Tinggal pakai kalkulator, misalnya mau pakai kalkulator, 7 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 7. Udah dapat semua, baru bagi dengan banyak angkanya berapa ini. Itu min.
Kalau yang nomor 14 ditanya data dari data sebelumnya mediannya berapa? Kita urutin dulu berarti kalau median. Kalau ini apa? The mean. Nah, ini mean berarti rata-rata sama kayak tadi ya. Kalikan dulu ini sama ini. Kalikan ini jadi 15, ini jadi 12, ini jadi 28, 24, 27. Kita jumlahkan semuanya. Lalu dibagi dengan banyaknya frekuensinya, banyaknya orangnya. Ini berarti kan bagi ini semua. Pokoknya konsep rata-rata seperti itu ya. Oke, lalu ini juga sama. Ini mirip yang tadi, ada satu yang nggak diketahuin. Berapakah kira-kira itu? Ini juga sama, mirip, ada satu yang nggak diketahuin. Nah, berarti kan seperti tadi nih ya. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 15 tambah M. Dibagi dengan ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 hasilnya harus 10,25. Berapakah M-nya? Sebenarnya cara gampangnya adalah gini aja. Kamu kalikan aja 8 kali 10,25 dikurangin dengan banyaknya totalnya semua ini. Itu buat nyari nilai yang missing itu. Kalikan aja rata-ratanya itu 10,25 kali banyaknya datanya dikurangin dengan total data yang lain. Yang 5 tambah 6 tambah 7 gitu ya. Oke, kalau begini ada soal nomor kayak 18 ini, berapakah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, kalau begini mencari banyak siswa di atas rata-rata berarti kita harus tahu dulu dong rata-ratanya berapa. Dan misalnya di angka ini, dari data ini 5, 8, bla 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 8, 6. Kalau ditanya berapa banyak orang yang mendapat nilai di atas rata-rata, maka kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Nanti baru kita lihat ada berapa banyak orang yang di atas itu. Misalnya setelah kita hitung di sini average-nya atau rata-ratanya adalah 7,5 misalnya. Misalnya. Maka berapa banyak orang yang nilainya di atas 7,5? Karena ini pada tidak ada yang koma-koma, ya berarti yang di atas 7,5 berarti yang 8 dong. 8, 9, ini sama ini. Ada berapa banyak? 5. Nah, berarti jawabannya 5 gitu ya. Kalau yang di atas rata-rata, kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Oke. Ini juga sama, kalau ini ditanya ini apa nih? Average score dari sekelompok siswa di tes matematika adalah 5,3. Berarti ini X bar satunya kan? Jika kita tambahkan 4 orang siswa, berarti ini N2-nya nambah. Oh, berarti ini N1-nya yang hilang. The number of students in the original group, berapa banyakkah siswa yang awalnya? Berarti itu yang ditanya adalah N1-nya berapa? Mirip sama tadi itu, tinggal kita yang ditanya itu adalah si N1 kalau gitu. Ini nanti yang ditanya. Ini ya, misalnya kalau yang di nomor yang ini. Tapi di sini kan kita dikasih tahu bukan rata-rata tim kedua, tapi nilainya masing-masing. Kalau gitu kita perlu nyari rata-rata dari tim kedua ini untuk dapat X bar 2-nya dulu. Itu. Oke. Nanti ini 5,5 ini adalah X gabungannya, X bar gabungannya. Jadi X1-nya diketahuin, N2 sama X bar 2-nya diketahuin sebenarnya. Ini harus perlu kita cari aja dulu. Lalu kita yang ditanya itu adalah N1-nya atau jumlah orang di kelompok pertama. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ini sering nih, nanti ada yang begini di ininya ya. Yang ditanya adalah median sama mode-nya. Ya udah, cari masing-masing dulu. Cari dulu mediannya, lalu cari mode-nya. Nomor 22. Dikit lagi ya. Kementerian Kesehatan mengadakan tes lah ini ya. Research on junior high school student in DKI Jakarta who suffer from toothache. Berarti yang sakit gigi siapa aja gitu ya. Kalau mau mengadakan penelitian seperti ini, a good sample for this research. Siapakah orang yang cocok untuk dibikin jadi sampel penelitian? Ingat ya, sampel itu tidak mungkin semuanya, hanya dipilih sebagian aja yang mewakili. Berarti tidak mungkin semuanya. Namanya penelitian itu tidak mungkin semuanya.
Kalau kamu nemu penelitian misalnya 70% orang di Indonesia tidak suka membaca. Bukan berarti semua orang ditanyain, tapi dipilih beberapa yang mewakili. Nah, ini seperti itu. Kalau mau bikin penelitian berapa banyak siswa yang sakit gigi, kira-kira ngambilnya dari mana gitu? Apakah dari yang D, semua siswa SMP? Tidak mungkin ya, ada banyak banget. Lalu yang C, junior high school, ini juga sama aja dengan yang D itu ya, semua artinya. Private, ini sekolah swasta sama sekolah swasta aja, yang B salah. Tapi yang A yang benarnya, karena siswa dari sebagian sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, kan udah mewakili itu kan. Dari sebagian, ya ada kata-kata several ya, beberapa. Jadi tidak semuanya. Itu kalau mau bikin penelitian sampelnya sedikit aja. Oke, jadi kalau ada penelitian berapa misalnya 30% di Indonesia orang-orang masih belum bisa membaca. Itu bukan berarti semua ditanya, tidak. Tapi dipilih perwakilan, misalnya dari orang yang pekerjaannya ini, dari orang yang usianya segini, dipilih beberapa dari orang yang tinggal di provinsi ini. Gitu. Nanti ada juga pertanyaan begitu ya. Sampelnya yang cocok. Pokoknya ada kata-kata several aja, itu pasti sampel. Nomor 23, nah ini lebih gampang. Yang ditanya adalah berapa banyak orang yang ikut fotografi di sini. Ingat, ini bisa dibagi dua. Bisa dia pakai derajat, ya, bisa pakai derajat, bisa pakai persen, ya kan? Kalau dia pakai derajat, berarti pernya nanti per 360 karena satu lingkaran 360 derajat. Lihat fotografi di sini berapa derajat kira-kira. Nah, ini perlu kita cari dulu dong. Kan pramuka 120, drama 30. Nah, ini ada tanda begini, ini artinya 90 derajat ya. Enggak tertulis juga udah harus tahu tuh. Berapakah yang fotografi ya, kita kurangin. 120, 150, 240. 240. Sorry, ini 360 dikurang 240. Dari mana 240-nya? Total yang lain yang ini. Si pramuka, drama sama komputer. Berarti yang fotografi ini adalah 120 derajat. Ini 120. Nah, berarti buat nyari banyak yang suka fotografi, 120 derajat dibagi dengan 360 dikali banyaknya orangnya, yaitu 36. Dah, ini. Ini bisa kita cancel sama ini. 10-nya di sini. Mendengar suara ini. 12. Terdengar Tristan, terdengar. Mendengar suara ini. Terdengar. Mr. Good. Arnold. Yes. Suara. Iya, terdengar. Nah, itu kalau pakai derajat ya. Kalau pakai persen bagaimana? Ya, kalau pakai persen berarti satu lingkaran itu utuhnya 100%, ya kan? Misalnya dibagi-bagi begini nih. Berarti misalnya ini udah 50%, ini 20, ini 15, ini berapa persen. Nah, gitu. Berarti sisanya. Berarti kalau pakai persen dia dibagi dengan per 100. Gitu ya. Itu aja bedanya diagram lingkaran pakai derajat sama pakai persen. Oke. Kira-kira, nah nanti silakan nanti abis ini Mr. Post ini untuk nilai kita, karena kan belum ada nilai di term ini ya kita ya. Baru yang kemarin, nah yang ini nanti satu tugasnya. Ini akan Mr. bikin deadline-nya di hari Minggu aja ya. Jadi buat latihan kalian nanti. Ini atau minggu depan. Pokoknya ini itu adalah untuk semacam latihan kalian atau buat semacam kisi-kisinya lain. Nanti kisi-kisi sebenarnya Mr. kasih, tapi ini soal latihan untuk kisi-kisinya dari sini. Untuk materi statistik yang pertama. Yes. Mr. Arnold. Yes, Tristan. Kita sudah selesai Tristan, kita sudah selesai. Yuk kita mau foto dulu kalau gitu yuk. Yang lain hidupin kameranya dulu. Nah, nanti materi kedua yang peluang itu di minggu depan begini juga. Jadi nanti Mr. kasih juga soal buat latihannya ya. Wih. Selamat Hari Kartini Raffi sama Nathan. Nathan, kamu tidak merasa ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya? Ya kan Zaidan? Oh, pas itu lagi fitting baju di sekolah, Mister. Iya, bukan masalah yang itunya. Sekarang ini kamu
kenapa tidak bertanya nih apa yang dilakukan ini? Kamu tanya saya dong. Kita baru ada sesi di hari Jumat. Sorry teman-teman yang Sudah lain ini. ditanya, Mister. Tadi, Tanya ke Mister. siapa? Tanya ke Ale, Mister. Kemana ke siapa? Kan ada Zaidan sama Ale, Mister. Saya tanya Ale, Mister. Kenapa pilihnya Melalui tanya Raffi, Ale? Mister. Kenapa milihnya nanya Ale? Kenapa nggak nanya Zaidan? Lebih gampang, Mister. Melalui Raffi, Mister. Gitu ya? Oke. Tapi kamu nggak nanya sama saya. Oh, Kenapa nggak nanya sama saya? Wi. Iya, Mister. Gak nanya, Mister. Teman-teman yang lain sorry ya, ini saya baru bisa bertemu si Nathan sekarang ini nih. Udah lama saya tidak melihat dia. Oke, kalian tahu lah apa yang sedang kami bahas ya. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Tristan, kameranya di sini Tristan. Wah, Nathan ada yang cepu nih Nathan. Ada yang cepu Nathan. Ada teman kamu yang ini personal chat nih ke Mister nih. Ya oke. Nanti Mister post ini sama videonya juga silakan ditonton lagi kalau mau belajar lagi ya. Oke, nanti dan pastikan dikerjakan. Jadi ketika nanti tes tidak bingung mau belajar dari mana. Ini pasti materi yang keluar seperti ini. Ya. Oke. Baiklah kalau gitu sampai bertemu lagi di next kita belajar udah probability ya. Peluang mungkin baru ini kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi next session berarti. Bye bye. Thank you, Mister. Bye. Iya, Nathan Mister. ditunggu ya Nathan. Nathan. Bye bye Nico, Tristan. Bye bye Tristan.